Baik, saya akan mendemokan aplikasinya. Yang pertama itu kita masuk ke dalam halaman login. Di sini emailnya untuk menuju ke email super admin itu di sini super@gmail.com. Kemudian passwordnya itu password. Kemudian kita bisa sign in di sini. Di sini masih kosongan karena emang belum di setup. Terus kemudian kita bisa menambahkan assessment baru. Di sini ada di domain mabilang.com, ini saya contohkan di sini. Terus kemudian kita bisa membuat assessment non kognitif. Setelah itu kita bisa mengisi ini data masternya, ada aspek, kemudian di sini itu data assessmentnya. Kemudian kita bisa eh, menambahkan data-data seperti ini. Nah, di sini tuh contohnya ini saya sudah isikan tadi, tapi belum saya submit. Kemudian di sini kita bisa menambahkan juga misalnya di sini ada eh, di contoh ini ada 13 pertanyaan, bisa menambahkan lagi pertanyaannya di sini jika misalnya mau menambahkan. Ya, agak tricky sedikit ya Pak. Jadi kayak apa namanya? Ini tuh biasanya nggak akan muncul hasilnya di sini. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa lihat di tabel ini. Kan harusnya ada 14 pertanyaan, tapi di bawah ini baru 13. Nah, cara untuk memunculkannya adalah bisa menambah entah itu space atau apapun itu yang ngedit ini. Itu nanti di bawah itu ada seperti itu. Terus kemudian ketika kita menghapusnya, itu juga biasanya juga belum terhapus di sini. Kita bisa refresh. Tapi kalau di refresh juga tidak bisa, bisa lagi masuk ke sini question ini dan kemudian melakukan editing apapun itu. Terus setelah kita lihat bawah itu sudah menghilang seperti itu. Ini agak tricky, saya masih belum bisa menemukan cara untuk handle itu seperti itu. Terus kemudian kita bisa save assessmentnya di sini. Di sini akan dimunculkan modal untuk validasi apakah yakin kita akan benar-benar akan mempost in assessment ini. Kalau masih belum yakin bisa tekan tombol cancel, tapi jika sudah yakin bisa untuk post assessment ini. Kita coba submit assessment ini. Nah, di sini ada tulisan validation required. Itu biasanya karena ada data yang belum kita isikan seperti itu. Kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini tuh ada, oke, balik lagi ke yang sebelumnya tadi, itu tadi kan ketika kita submit, dia nggak bisa, karena ada tulisan validation required. Itu, itu karena ada satu hal yang belum kita isikan. Sebagai contoh, nah di sini kan ada value tuh, ada value negatif, positif, positif, positif. Nah, di sini tuh ada value yang belum kita isikan di question nomor 8. Kita juga bisa lihat dari tabelnya. Oh, ini masih kosong dan ini harus diisikan seperti itu. Contoh di sini kita isikan plus. Nah, di sini belum belum muncul kan? Kita bisa nge-triggernya dari cara yang pertama tadi, kita menambahkan space atau
apa seperti itu. Dan ini akan muncul di sini. Oke, kita submit saja. Nah, sudah. Nah, di assessment ini defaultnya itu masih not published. Ini sebenarnya ada gambar ya Pak, tapi ini belum muncul karena belum saya setting sepertinya di mana di dashboardnya, dashboard si panelnya. Ini harus disetting dulu biar bisa dilihat. Jadi saya tampilkan ini baru fresh, ini baru selesai propagansinya, jadi masih perlu disetting-setting lagi seperti itu. Terus di sini itu statusnya masih not published. Jadi orang lain selain super admin itu belum bisa melihat assessment ini. Ini masih belum belum statusnya masih not published. Nah, cara untuk nge-publish ini assessment ini kita bisa gunakan fitur ini. Di sini ada titik tiga. Kita bisa publish ini. Nah, ini artinya statusnya status assessment udah published dan orang lain yang login ke dashboard ini bisa mengisi assessment ini. Tapi kalau misalnya kita mau menghapus kembali, kok menghapus kembali, maaf. Kita mau unpublish, kita tinggal klik unpublish seperti itu. Biar orang lain tidak bisa mengisinya seperti itu. Terus kemudian di sini kita bisa copy URL juga. Kita jadikan publish dulu. Terus copy URL biar nanti kalau kita mau membaginya gampang, tinggal ya udah dibagi ini asesmennya seperti itu. Nanti bisa langsung mengisi asesmennya. Kita coba ngisi. Ini sebagai super admin ya, bisa ngisi. Bisa ngisi asesmen juga. Misalnya admin mau ngecek dulu tuh, asesmennya tuh sebenarnya siap untuk dibagi atau belum, seperti itu. Kita bisa mengeceknya. Kemudian kita bisa melihat petunjuknya sebelumnya. Misalnya apa sih yang dibutuhin sebenarnya? Oh, ini. Kemudian, oke. Dan kita bisa simpan. Nah, setelah disimpan akan mendapatkan hasilnya. Hasilnya kita bisa download. Di sini juga bisa dilihat, oh, pada tahap ini tuh bla 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 seperti itu. Ini didapatkan dari interpretasi tadi, interpretasi yang kita masukkan di halaman assessment ketika kita mengedit, ketika kita membuat assessment, maaf saya. Kemudian kita bisa melihat di sini dominan aspeknya itu apa. Jadi sebagai contoh ini dominan aspeknya adalah pasca konvensional seperti itu. Kita bisa mendownload hasilnya juga di sini dan hasilnya berupa PDF. Kita bisa melihat di sini tertulis nama aplikasinya. Ini sesuai dengan nama yang ada di dashboard. Ini bilang nanti keluarnya itu juga bilang seperti itu. Di sini ada namanya itu tadi apa, jenis kelaminnya berapa, jenis kelaminnya apa, terus kemudian nama pengukurannya apa, tanggal pengisiannya apa, asal instansi ini ketika user baru masuk ini dia asal instansinya ini kosong ya. Ini karena saya define di awal itu sebagai super admin dari nama aplikasi awal. Nah, ini jadi uploading nanti saya akan coba ganti-ganti. Terus kemudian di sini tulisan ada tulisan pasca konvensional yang harusnya tidak seperti ini ya. Ini dikarenakan si apa ketika kita download hasil tadi kita menghover gambar ini. Oke, kita coba lagi untuk download hasilnya tanpa ke sini ya. Ini karena saya tadi menghover seperti ini kemudian download hasil jadi akan seperti itu. Cara untuk mengatasinya kita download saja lagi. Terus kemudian di sini kita bisa lihat, maaf.
Oke, seperti ini. Kemudian bagian assessment, kita juga bisa delete assessmentnya. Kita bisa copy URL ke orang lain. Terus kemudian di setting kita bisa lihat analitiknya. Tapi ini tidak akan bisa karena yang baru mengisi asesmennya kan baru si super admin. Yang mana dia itu laki-laki. Sedangkan kita juga butuh data perempuan untuk ngebenchmark si gender ini. Oke, kita coba buat saja user baru. Misalnya kita mau copy URL. Terus kemudian kita kirim ke orang lain dengan URL ini. Misalnya ini udah logout dulu ya. Maaf. Kita logout dulu, terus kemudian nah URL yang akan kita kirim tadi, yang kita kirim tadi ketika kita eksekusi, dia akan masuk ke dalam halaman login. Kita bisa register di sini, misalnya, ya, kemudian kita mengisi tanggal lahir kita, misalnya. Terus kemudian gendernya kita isi perempuan karena data laki-laki tadi sudah. Kita coba perempuan, kemudian emailnya itu kita isi misalnya tes@gmail.com misalnya. Terus kemudian passwordnya kita isikan saja password. Terus kemudian ketika kita sign up, kita akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini dan langsung bisa mengisi asesmennya. Nah, di sini juga ada petunjuk pekerjaan, kita bisa melihat petunjuknya, kita juga bisa langsung mengisinya seperti itu. Misalnya kita coba pelan-pelan saja karena tadi yang awalnya itu 0 menit, maksudnya dia mengisinya itu di bawah 1 menit seperti itu. Jadi kita coba yang eh, harusnya wajar gitu untuk mengisi mengisi pertanyaan, mengisi assessmentnya. Saya berusaha mendapatkan nilai B supaya mendapatkan ah, saya sangat setuju dengan ini. Kemudian saya berusaha mendapatkan nilai B supaya mendapatkan tunjangan dari banyak orang. Saya sangat tidak setuju, tidak saya sama sekali. Kemudian menurut saya laki-laki sehat boleh tidak bekerja meski dipandang negatif masyarakat. Menurut saya kurang setuju. Kemudian menurut saya suatu hal yang wajar orang yang kelaparan mencuri makanan. Sangat tidak setuju karena mencuri itu hal yang tidak baik. Kemudian menurut saya siswa mencuri wajib dihukum. Sangat setuju menurut saya. Meski hanya mencuri sebuah pensil, seorang tetap perlu mendapatkan hukuman. Ya, sangat setuju. Mungkin saya mengatur aturan di sekolah supaya menjaga kenyamanan lingkungan sekolah. Ya, sangat setuju. Kemudian walaupun dilarang orang tua, saya tetap membantu orang tua tidak dikenal, orang tidak dikenal yang mengalami kecelakaan. Sangat setuju. Saya tetap pergi membantu teman yang sakit walaupun sudah janji menemani adik berbelanja. Sangat tidak setuju. Saya wajib jawab ya, sangat setuju. Di sini acara menjabat pejabat mendapatkan ancaman. Oh, sangat tidak setuju ya. Saya membantu korban bencana alam yang mayoritas berbeda agama dengan saya. Maaf. Kemudian belum luas area pertanian. Dan ketika menyimpan dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya di sini yang paling dominan itu yang konvensional, punya keinginan untuk menyenangkan orang lain seperti itu. Kemudian kita bisa download hasilnya. Oke, bisa lihat hasilnya seperti itu. Nah, lama pengisiannya 2 menit.
asal instansinya kosong karena kita belum mendefine asal instansinya seperti itu. Terus kemudian presentasenya ini bisa dilihat 48, dominannya itu konvensional. Kemudian kita prestasinya seperti ini, respondennya tadi gimana responnya. Oke, terus kemudian, nah di sini si guys ini nggak bisa lihat analisisnya karena yang bisa melihat analisisnya itu hanya si super admin. Oke, kita kembali ke akun super admin. Ini, nah di analisis kita bisa melihat statistiknya. Kita bisa melihat berdasarkan apakah kita mau melihat eh, chart berupa line atau berupa bar. Sebagai contoh, jika line akan seperti itu, seperti ini, dan ada interpretasinya seperti ini. Dari statistik tersebut dapat dilihat perbedaan keunggulan rata-rata berdasarkan gender. Nah, kalau yang perempuan rata-ratanya itu pasca konvensional dengan nilai 45. Jadi pada tahap ini seorang menyadari bahwa hukum dan aturan seperti itu. Terus kemudian pada rata-rata perempuan dapat terlihat seperti ini. Konvensional 48,94 seperti itu. Kita juga bisa melihat dalam bagian yang lain. Misalnya kita mau melihat dari statistik bar seperti ini. Seperti itu. Kemudian ini juga bisa dijalankan di mobile. Ketika di mobile ini akan seperti ini. Jadi tidak harus versi eh, desktop. Jadi orang yang mengisi asesmen itu juga bisa mengisinya via HP seperti itu. Ya mungkin cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.